Hai guys, Rizky di sini dan hari ini gue mau nge-review VGA yang desainnya paling metal yang pernah jatuh ke tangan kita. Tapi kira-kira semetal apa performanya? Inilah Power Color RX 560 Red Dragon. Desain dari kartu Red Dragon ini untungnya nggak semetal Red Devil yang kelihatannya seolah baru diambil dari neraka. Nggak ada aksen-aksen merah yang biasanya jadi standar GPU gaming. Tapi ya oke lah, gue juga lebih suka all black begini kok, lebih sederhana dan gak gimana-gimana. Di depan ada satu fan yang jarak antara fan blade-nya cukup gede, yang nutupin heatsink ukuran standar untuk kelas budget graphics. Yang menurut gue cukup baru dibanding RX 460 adalah ditambahnya 6 power pin, sebab GPU ini narik tenaga sampai 80 watt, ngelebihin batas power draw PCIe yang batasnya 75 watt. Kalau dibandingin RX 460 atau GTX 1050 yang gak butuh power pin sama sekali, gue agak menyayangkan hal ini. Lalu saat dilihat ke belakang, ternyata PCB-nya cukup panjang ya, tapi gue nggak tahu juga sih bagian kanan sehabis fan ini ditaruh apa. Karena kalau nggak ada apa-apa ya berarti ini seems like a waste of space. Untuk output, kartu ini punya DVI, HDMI, dan DisplayPort di bagian pantat. Oke, kita langsung aja lihat seberapa kenceng GPU ini bisa lari. Dengan clock yang sedikit di atas RX 460, performa RX 560 bisa kita bandingkan dengan MSI GTX 1050 yang waktu itu pernah gue review. PC yang gue gunakan pun sama kayak kemarin, Intel Pentium Kaby Lake, Corsair Vengeance LPX 16GB, dan motherboard MSI B250 Gaming M3. Dan rupanya untuk beberapa game memang RX 560 sudah di atas GTX 1050. Contohnya di Doom kita mendapatkan 60-70 fps, Battlefield 1 High Settings 37 fps, Deus Ex Mankind Divided Medium Settings 38 fps, Dota 2 87 fps, dan ini adalah skor Firestrike-nya. Nah, buat kalian yang ragu untuk pakai GPU AMD buat editing, di GPU enak banget loh. Selama gue ngedit video pakai GPU ini, previewing footage nggak ada yang lag. Berarti Adobe udah memperbaiki kompatibilitas OpenCL-nya atau mungkin memang karena jumlah stream prosesor yang lebih banyak. Terakhir, suhu di kartu ini cukup terkendali, yaitu mentok di 75 derajat Celcius saat full load. Sama kayak seri RX 580 atau RX 570 alias Polaris Refresh, RX 560 nggak dirancang buat yang kepingin upgrade dari generasi RX 460 atau GTX 1050, sekalipun dengan VRAM yang 2 kali lebih gede. Tapi kalau lo mungkin punya GPU lebih tua seperti R7 series atau GTX 750, GTX 650, RX 560 ini baru jadi upgrade yang masuk akal. Jadi itulah pendapat kita tentang Radeon RX 560 Red Dragon. Nah, menurut kalian mending milih mana nih? Apakah GTX 1050 atau RX 560? Silahkan komentar di bawah. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.